Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Ni Chao Guang melanjutkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Dewa liar mendirikan Grandwild Mansion, dan semua orang mengatakan bahwa dia telah menjadi Great Sage langkah ke-9 selama beberapa waktu. Mempertimbangkan seberapa dekat dia untuk menjadi demi immortal, dia salah satu yang paling menakutkan di antara orang-orang tua di benua Quick Dawn. Dan itulah mengapa Grandwild Mansion selalu bertentangan dengan Quick Dawn Cathedral. Bukan berarti salah satu dari mereka bisa dianggap sebagai orang baik. Selama bertahun-tahun, mereka bertentangan dengan api dan air. Tapi sekarang, Wild Everlasting menyombongkan diri ke dalam pelelangan yang diadakan oleh Quick Dawn Cathedral, dan tidak ada yang membuatnya bermasalah. Itu sendiri sangat menggugah pikiran. Saya akan mengatakan kemungkinan besar mereka berencana untuk bergabung untuk menangani benua Anda. Jika mereka berencana untuk menyerang benua kaya subur, maka saya harus menghentikan mereka, pikir Yang Qi. Bahkan lebih baik mengikuti rencana awalku dan membuat mereka saling bertarung. Tapi bagaimana caranya? Mungkin Wild Everlasting adalah tiketnya. Pada titik ini, mereka memasuki Heaven Suite, yang akan memberi mereka banyak privasi selama pelelangan. Lantai lelang utama cukup ramai, tetapi ditempati oleh legendaris biasa. Orang-orang penting seperti Tuan Muda Kain Kafan Surga, serta orang bijak agung lainnya, semuanya berada di kamar pribadi. Di benua Quick Fajar, orang bijak hebat seperti bangsawan yang ada di atas semua orang. Legendaris juga penting, dengan Levi Caesar dan semua orang di bawah mereka tidak lebih dari rakyat jelata yang berjuang untuk bangkit di dunia. Faktanya, Levi Caesar bahkan tidak diizinkan mengikuti lelang ini. Menurut aturan kuno benua, Levi Caesar hanyalah prajurit, bukan prajurit energi, dan karena itu, tidak memiliki posisi resmi. Yang Qi dengan hati-hati mengirim kehendak ilahi untuk menyelidiki kamar pribadi lainnya. Dia bisa segera merasakan segala macam aura kuat, dan dari apa yang dia tahu, kebanyakan dari mereka adalah orang bijak hebat. Konon, tidak satupun dari mereka yang tampaknya berada pada level yang sama dengan Kaisar Hantuyama. Orang-orang seperti itu sangat sedikit dan jarang. Di salah satu kamar pribadi paling mewah, Wild Everlasting sedang mengobrol dengan rombongannya. "Tuanku," kata salah satu pelayan setengah sage, "mengapa sebenarnya Anda ingin ikut serta dalam pelelangan ini di Mandrakor? Bukankah kita masih berselisih dengan Quick Dawn Cathedral dan bukankah mereka sudah tahu bahwa kita mengirim pasukan tentara bayaran ke benua kaya subur untuk membebaskan Kaisar Hantuyama? Saya datang karena ada sebatang rumput abadi untuk dilelang yang saya inginkan." Wild Everlasting tiba-tiba meletus dengan kekuatan, jenis yang jauh melampaui salah satu dari 18 orang bijak agung yang telah dibunuh Yang Qi. Sambil tersenyum dingin, dia melanjutkan, "Para tentara bayaran itu semuanya mati, dikonsumsi oleh Kaisar Hantuyama. Pada akhirnya, hampir tidak ada biaya bagi kami untuk mengirim mereka ke sana. Hal yang paling aneh adalah, begitu Kaisar Hantuyama dibebaskan, dia tidak melakukan kontak dengan ayahku. Sebagai gantinya, dia bekerja sama dengan beberapa pria bernama Yang Qi." "Ini memang sangat aneh, tuanku," kata pelayan lainnya. "Siapa sebenarnya Yang Qi itu?" "Saya mendengar bahwa dia mencuri fragmen hati Yore Wild dan menggunakannya untuk membunuh putra mahkota. Putra mahkota lahir setelah putri suci katedral Quick Fajar dirasuki oleh dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Orang-orang mengatakan bahwa putra mahkota beruntung sepanjang hidupnya. Dia mendapat warisan Kaisar Agung Kaya Subur, dan beberapa artefak abadi juga. Yang lebih mengejutkan adalah dia entah bagaimana mendapatkan salah satu medali warisan Raja Pembunuh Abadi. Bahkan ada orang bijak hebat yang dikirim untuk mencoba membunuhnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Dan setiap kali dia menghindari upaya mereka untuk membunuhnya, dia akan tumbuh lebih kuat karenanya. Tetapi pada akhirnya, dia terbunuh oleh siapapun. Bagaimana itu mungkin? Bukan siapa-siapa. Anda mungkin tidak benar tentang itu. Yang Qi memiliki latar belakang yang misterius juga. Pikirkan tentang itu. Tidak hanya Kaisar Hantuyama yang mengikutinya, tetapi dia juga mendapat persetujuan dari benua kaya subur secara keseluruhan. Dan dia bahkan mengakses kekuatan formasi abadi kuno di kedalaman energi Paleo Chaos yang membuai benua. Dia hanya seorang legendaris, tapi dia membunuh orang bijak hebat. Dengan takdir seperti itu, dia bahkan mungkin melampaui putra mahkota. "Tuanku, saya mendengar desas-desus bahwa Yang Qi mengolah seni energi kelas surgawi. Bahkan ada bisikan bahwa itu mungkin kelas dewa. Apa seni energi kelas dewa?" Wild Everlasting tampak terguncang.
Seberapa yakin Anda bahwa itu benar? Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Banyak dari itu didasarkan pada tebakan. Tapi coba pikirkan, Pak. Itu harus menjadi teknik kelas surgawi, atau mungkin semacam keterampilan abadi kuno, baginya untuk dapat membunuh seorang sage agung ketika berada di level legendaris. Terutama seorang sage hebat seperti putra mahkota. Kamu benar, kata Wild Everlasting. Sambil bertepuk tangan dengan tegas, dia berkata, dia benar-benar diuntungkan dari keberuntungan yang ajaib, yang berarti kita tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Setelah pelelangan ini selesai, dan saya memiliki rumput abadi itu, saya akan pergi ke benua kaya subur dan membunuhnya. Atau mungkin aku akan menangkap keluarganya dan menggunakannya untuk mengancamnya. Bahkan hubungan Kaisar Hantu Yama dengan Greenwild Mansion tidak akan melindunginya. Itu ide yang bagus, kata pelayan lainnya. Serang dulu, capai mematikan. Pukul kedua, temui bencana. Ambil inisiatif dan bunuh Yang Qi. Dapatkan seni energinya, dan fragmen hati Yorewild. Itu pasti hal yang harus dilakukan. Iya, aku akan memiliki semua itu segera. Wild Everlasting melambaikan tangannya dengan acuh. Pertama, mari kita khawatir tentang pelelangan ini. Sekitar waktu inilah orang-orang dari Quick Down Cathedral mulai mengeluarkan harta untuk dilelang. Harta karun pertama bersinar dengan cahaya terang, dan memancarkan aliran energi abadi. Dalam sekejap mata, cahaya menjadi angin surgawi, awan petir, naga dan harimau, dan tanda-tanda aneh lainnya. Itu adalah sepetak rumput abadi, dan setelah beberapa saat berlalu, aliran energi berubah menjadi gambar prajurit energi abadi, mengambang di sana di atas rumput. Ini adalah sepetak tisel surgawi. Juru lelang mengumumkan. Dikatakan bahwa itu dimulai sebagai benih yang jatuh dari pesawat abadi di atas. Setelah menyerap cukup energi roh surga dan bumi, dan intisari matahari dan bulan yang cukup, ia tumbuh di lokasi berbahaya di kehampaan. Setelah menjalani pembaptisan badai spasial puluhan ribu tahun, itu matang, dan menjadi harta yang Anda lihat di hadapan Anda. Rumput ini akan sangat bermanfaat bagi budidaya sage agung manapun, dan merupakan salah satu harta terbaik yang kami miliki untuk dilelang hari ini. Ini hampir tak ternilai harganya. Saat Ni Chao Guang duduk di samping Yang Qi, matanya berkilauan karena iri dia hanya bisa bermimpi mendapatkan tisel surga, namun, tahu bahwa itu tidak mungkin. Sayang sekali, katanya, jika saya bisa mendapatkan item itu, saya pasti bisa menjadi sage hebat lebih cepat daripada nanti. Dia tanpa sadar menepuk karung dimensinya yang kosong. Yang Qi tidak memperhatikan pelelangan atau rumput abadi, dan sebaliknya menggunakan perintah khusus kehendak ilahi di tanah ini, dan kekuatan surga Legiun Dewa, untuk menguping orang-orang di sekitarnya. Jadi, Wild Everlasting ini sudah berkomplot melawan saya dan keluarga saya. Untuk itu, dia akan mati. Yang Qi tidak tahan ketika orang mencoba menggunakan keluarganya untuk melawannya. Namun, bagaimana tepatnya membunuh Wild Everlasting ini, itu bermasalah. Apakah kita akan membeli sesuatu di sini? Ni Chao Guang bertanya. Pasti ada sesuatu yang bisa membantumu berkultivasi. Tidak, saya di sini bukan untuk membeli barang, saya di sini untuk mengawasi Tuan Muda Kain Kafan Surga, dan alam liar abadi ini. Jangan lakukan apapun untuk menarik perhatian mereka. Dengan itu, Yang Qi melanjutkan apa yang dia lakukan sebelumnya. Waktu berlalu, dan pelelangan memanas. Orang-orang meneriakkan tawaran ke kiri dan ke kanan, dan batu roh berpindah tangan. Wild Everlasting akhirnya mendapatkan tisel surgawi untuk 10 batu roh tingkat surgawi. Segala macam barang muncul di lantai lelang dan dijual, dari catatan kuno hingga pil obat hingga senjata. Bahkan ada pecahan peta dan permata yang berkilauan. Yang Qi belum pernah menghadiri pelelangan seperti ini di benua kaya subur, dan sejujurnya, semua kekayaan dari rumah yang dikumpulkan bersama tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dipajang di sini. Item terakhir dalam pelelangan adalah pecahan dari beberapa peta berharga yang akhirnya pergi ke Tuan Muda Kain Kafan Surga. Selama ini, Yang Qi tidak menawar satu item pun. Dia hanya memandang dengan dingin. Bagaimanapun, jalur kultivasinya saat ini bergantung pada pencerahan, bukan pada objek fisik apapun. Mengingat dia sudah memiliki pemecah pedang emas yang mendominasi surga, pagoda Kaisar Agung, dan tombak Dewa Neraka, tidak ada yang bisa berarti apapun di sini baginya. Ketika semuanya akhirnya berakhir, Wild Everlasting pergi, dan Yang Qi mengikutinya diam-diam. Dia sudah mati untuk membunuh pria itu lagi pula, dia memiliki dendam dengan Greenwild Mansion, dan Wild Everlasting telah mengungkapkan niat jahatnya. Mungkin dengan cara itulah dia bisa membuat Greenwild Mansion dan Quick Down Cathedral berkonflik. Setidaknya, itu akan melemahkan mereka sebelum mereka bisa menyerang benua kaya subur.
Jika mereka datang dengan kekuatan penuh, maka bahkan Kaisar Hantu Yama akan kesulitan untuk bertahan melawan mereka. Setelah meninggalkan Mandrakor, Wild Everlasting menuju ke barat, sampai dia berada di markas besar Grand Wild Mansion. Terakhir kali, Yang Qi hanya mengunjungi salah satu lokasi cabang mereka, di Vermilion Dragon City. "Selamat, tuanku," kata salah satu pelayan. "Kamu memenangkan seberkas surgawi Tisel." "Itu benar," kata Wild Everlasting. Tertawa, dia melanjutkan, "Sekarang aku akan menuju ke lokasi rahasia dan memperbaikinya dengan api yang sebenarnya. Setelah rumput terlahir kembali, dan ditempatkan ke dalam domain pribadi saya akan dapat membuat Sage Mold yang paling kuat. Dan begitu saya mencapai terobosan itu, saya akan menuju ke benua kaya subur dan mengakhiri Pang Yang Qi itu." Gemuruh. Tiba-tiba, kepalan tangan yang dilingkari cahaya bijak turun, seperti gelombang mengamuk yang didukung oleh kekuatan jutaan demi jutaan megamamot. Seketika, gelombang kejut menyebar yang mencabik-cabik Half Sage. Mereka bahkan tidak pernah tahu apa yang menimpa mereka. Satu-satunya yang selamat adalah Wild Everlasting, yang melihat sekeliling dengan mata muram. "Siapa di sana?" dia berteriak, melepaskan domain bijaknya. Domain Sage abadi. Serangan tinju lain muncul, tetapi menghantam domain bijak dan kemudian memantul. "Kamu mati, Wild Everlasting," Yang Qi berkata, melangkah keluar dari kehampaan. Pengiring Wild Everlasting terdiri dari Half Sage yang kuat. Mereka adalah elemen inti dari Grand Wild Mansion, orang-orang yang diharapkan akan segera menjadi orang bijak hebat. Mereka sepenuhnya setia kepada Wild Everlasting, dan dipercaya sebagai orang kepercayaan dalam segala hal. Sayangnya, Yang Qi telah membunuh mereka semua dengan satu serangan tinju. Faktanya, gelombang kejut dari ledakan itu menyebar ke jarak yang sangat jauh, membunuh semua orang yang bukan Sage hebat. Adapun Wild Everlasting, dia terpaksa menggunakan domain Sage abadi untuk membela diri. Berjuang tegak, dia mempertahankan kewaspadaan saat Yang Qi melayang perlahan dari kabut. "Siapa kamu?" kata Wild Everlasting. "Seseorang di sini untuk mengambil hidupmu," jawab Yang Qi. Saat dia berbicara, medan energi menyebar mengelilingi segalanya sejauh puluhan kilometer. Itu adalah kanopi yang hampir terlihat seperti kulit telur, yang sebenarnya tidak lain adalah ruang abu-abu berlapis banyak. Ini bukan surga Legiun Dewa, melainkan penghalang kuat yang terpancar dari Yang Qi sendiri. Dia telah mencapai tingkat di mana napasnya menciptakan resonansi dengan langit dan bumi. Dan Mold Sage besar di dalam dirinya pasti menempatkan dia di lapangan bermain yang setara dengan Great Sage, dan bahkan memungkinkan dia untuk menghancurkan mereka. Wild Everlasting adalah orang yang kekar, dan cukup kuat untuk menghancurkan hampir semua musuh. Namun, medan energi Yang Qi membuatnya tampak lemah dan lemah. Energi berkelap-kelip di sekitar tangan Wild Everlasting, seolah-olah dia sedang menyalakan beberapa seni energi yang kuat. Dan matanya berkedip dengan cahaya brutal, jelas bahwa penyusup ini tidak memiliki niat baik sama sekali. "Ini adalah benua Kuik Fajar, namun kamu berani menyerangku. Apakah kamu tidak tahu seberapa kuat Grand Wild Mansion di sini?" "Aku datang ke sini khusus untuk membunuhmu," jawab Yang Qi. "Jadi jelas aku tahu siapa kamu. Saya tahu bahwa Anda berencana untuk membunuh saya, jadi saya memutuskan untuk mengambil inisiatif dalam pertarungan. Jangan khawatir, aku akan memastikan untuk menyebarkan berita kematianmu kemana-mana, dan menyalakan katedral Quickdown. Aku berencana membunuhmu." Wild Everlasting awalnya terkejut, tetapi kemudian ada sesuatu yang muncul di benaknya. "Kamu Yang Qi, bukan Pang dari benua kaya subur yang konon memiliki seni energi kelas dewa. Anda telah mengikuti saya, dan bahkan menguping percakapan saya di pelelangan. Apakah saya benar?" "Sangat cerdas. Saya mengharapkan tidak kurang dari putra Dewa Liar. Dalam hal bakat, Anda tidak cocok dengan putra mahkota, tetapi Anda melampaui dia dalam kekuatan dan kekuasaan. Kamu pasti layak mati di tanganku." Wild Everlasting tertawa terbahak-bahak. "Pembicaraan yang sangat besar, Yang Qi. Jelas bahwa Anda hanya seorang legendaris, dan Anda memiliki substruktur yang sangat lemah. Anda harus memiliki seni energi yang sangat khusus untuk dapat membunuh Sage Agung sebagai legendaris belaka. Kau tahu, aku baru saja akan pergi mencarimu. Siapa yang mengira bahwa Anda akan mengantarkan diri Anda ke pintu depan saya ini?" Seperti pepatah lama, Anda dapat memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, kemudian menemukan apa yang Anda cari bahkan tanpa berusaha. Nah, sudah waktunya bagi Anda untuk menjadi budak saya. Saya ragu Anda tahu banyak tentang apa yang bisa saya lakukan, jadi persiapkan diri Anda. Busur surga abadi panah dewa penebangan matahari. Dalam sekejap mata, sebuah busur besar yang terbuat dari energi sejati muncul di tangannya.
Tali busurnya cerah dan berwarna-warni, dan busur itu sendiri berdenyut dengan udara abadi. Di setiap ujung busur, dua roh keabadian purba muncul, mulut mereka yang menganga penuh dengan gigi setajam silet yang menjepit tali busur, menyebabkan tali itu terisi dengan deretan anak panah besar. Adapun panah, mereka berdenyut dengan energi yang tampaknya mampu memusnahkan apa saja. Bahkan, mereka tampak mampu menembus matahari di langit. Dentingan, 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 dentingan. Wild Everlasting menarik busur dan kemudian melepaskan jutaan anak panah. Mereka memenuhi langit seperti hujan, menembus udara dengan kekuatan dan kecepatan yang menghancurkan. Melumpuhkan, Yang Qi berkata, mengulurkan tangannya dan melepaskan gelombang energi. Seketika, seluruh awan panah berhenti bergerak. Dihancurkan, mengambil langkah maju, dia melepaskan pusaran energi sejati yang melewati panah dan menghancurkannya menjadi debu. Tiba-tiba, Wild Everlasting mulai mengucapkan mantra darah A1. Yang hancur kehilangan cahaya dan cahaya. Hanya kehendak sejati abadi yang abadi di dalam dunia. Bersamaan dengan mantra darah A, busur surga abadi melepaskan panah dewa yang memancarkan cahaya menyilaukan, dan dikelilingi oleh bayangan matahari yang jatuh. Oh, panah dewa penebangan matahari menembus pusaran energi sejati Yang Qi, sepenuhnya 100 kali lebih kuat dari tembakan panah sebelumnya. 2. Bahkan yang tanpa kematian akan meninggal, bahkan yang mempesona pun akan jatuh. Mereka yang mengkhianati legiun dewa pasti akan jatuh dari kasih karunia. Yang Qi mengepalkan kedua tangannya, lalu menyapunya di depannya dengan gerakan yang sesuai dengan kehendak surga, dan legiun dewa yang menciptakannya. Letusan gunung berapi energi sejati menghancurkan panah tinju Yang Qi bersinar dengan cahaya Sagelite berwarna porselen yang murni. Seolah-olah mereka adalah manifestasi dari surga legiun para dewa, seolah-olah mereka adalah aula surga di dunia fana. Tinju aula surga sekali lagi menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Gemuruh. Dalam sekejap mata, serangan Yang Qi menembus domain Sage Wild Everlasting, dan kemudian menyerang orang itu dengan kekuatan mematikan. Dia merusak domain bijakku. Wild Everlasting terkejut, tetapi berhasil tetap tenang. Lagi pula, dia bukan hanya putra dewa liar, dia juga adalah petapa agung langkah keempat, jauh lebih kuat dari dewa laut kanselir yang sudah meninggal atau naga sejati kanselir. Domain Sage abadi miliknya adalah disiplin yang sempurna dari Grand Wild Mansion, dan telah terkenal selama 1000 tahun. Namun, Yang Qi hanya menerobosnya dan melangkah masuk, menempatkan dirinya ke dalam bahaya yang tampaknya luar biasa. Dewa Surga Liar Agung, daerah terlarang liar dan tandus. Sekarang Anda berada di domain bijak saya, satu-satunya akhir bagi Anda adalah kematian. Wild Everlasting melepaskan aliran kabut kuno yang memenuhi wilayah bijaknya, menyebabkan katedral suci muncul seperti bambu setelah hujan musim semi. Dalam sekejap mata, bangunan-bangunan itu menjadi seperti formasi mantra liar yang menjebak Yang Qi di tempatnya berdiri. Sekali lagi, Wild Everlasting menarik Everlasting Heaven Bow-nya, mengirimkan hujan panah dewa ke arah Yang Qi yang dipenjara. Namun, Yang Qi mengabaikan formasi dan panah. Mengepalkan tinjunya, dia meninju lagi. Di mana aula surga ada, roh abadi menyusut mundur. Sejumlah roh dewa tiba-tiba muncul di sekelilingnya, dan para malaikat terbang di udara di sekitar tinjunya saat dia melangkah maju. Seketika, ribuan struktur di sekitarnya runtuh ke tanah, dan formasi mantranya dikalahkan. Tinju kembarnya berdenyut dengan kekuatan dewa yang bisa mengakhiri langit dan menghancurkan bumi, dan cahaya yang bersinar dari mereka tampaknya mampu menembus ke kedalaman domain Sage. Bawa aula surga ke dunia fana. Dia mengambil 3 langkah ke depan, yang menghancurkan semua bangunan yang telah berdiri beberapa saat yang lalu. Dan saat dia melangkah maju, domain bijak di sekitarnya mulai berubah menjadi surga dengan ruang abu-abu yang tampak seperti porselen. Dengan cara yang mengejutkan, dia telah mengubah bagian dari domain Wild Everlasting ini menjadi God Legion Paradise miliknya sendiri. Mati! Wild Everlasting berteriak, melepaskan satu panah dewa yang lebih kuat dari serangan manapun sejauh ini, dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Panjangnya 1000 kilometer, dan didukung oleh semua kekuatan domain bijaknya, serta keilahiannya sendiri yang baru lahir. Bahkan, itu bahkan dipenuhi dengan aura dewa liar itu sendiri. Dalam sekejap mata, panah dewa tepat di atas Yang Qi, siap untuk mengambil semua kekuatan hidupnya. Namun, saat itulah Yang Qi berhenti bergerak, menghadap panah dewa, dan kemudian membuka mata Mahadewa. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Kembalilah dari mana kamu datang. Suaranya yang menggelegar hampir seperti musik, dan ketika digabungkan dengan kekuatan mata Mahadewa, panah itu berhenti,
bergetar, perlahan berputar di tempatnya, dan kemudian meroket kembali ke Wild Everlasting. Apa Wild Everlasting berseru ketakutan? Seni energi apa itu? Seketika, dia melepaskan sejumlah fluktuasi destruktif untuk mencoba mempertahankan diri dari panah yang masuk. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa panahnya sekarang terbang ke arahnya. Mempertimbangkan bahwa dia telah mengilhaminya dengan energi keilahian dan intisarinya sendiri yang baru lahir, menyerang dengan itu sebenarnya merupakan bahaya dalam dirinya sendiri. Gemuruh, panah itu menabraknya dan meledak, menyebabkan energi vital keluar darinya seperti air terjun. Dia juga batuk seteguk besar darah yang memercik keluar untuk menodai domain bijak sekitarnya. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, aku harus pergi dari sini. Desir, berputar, dia berbalik dan terbang ke udara. Ledakan, sebuah tinju menghantamnya, menjatuhkannya ke tanah dan menghancurkan busurnya. Tidak ada ketegangan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Wild Everlasting telah menerima luka parah pada energi vitalnya, dan meskipun dia mencoba untuk menenangkan diri, pada saat itulah dia mendengar sesuatu seperti musik di telinganya. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Yang berkembang akan memudar, dan daun yang jatuh akan menjadi bagian dari akar sekali lagi. Tiba-tiba, tinju yang turun ke arahnya terbuka, dan berubah menjadi tangan yang meraihnya. Suara retak terdengar saat ruang di sekitarnya tiba-tiba menyusut. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, pecahan ruang yang hancur mendekat, menciptakan sesuatu seperti bola kristal. Terkunci di dalam bola seukuran kepalan tangan adalah Wild Everlasting, yang berteriak kesakitan, tetapi tidak bisa melarikan diri. Bola kristal memiliki saku dimensi yang cukup besar yang sempurna untuk menampung tawanan, tetapi tidak dapat ditusuk bahkan oleh seorang Great Sage. Kemudian, dengan hampir tanpa usaha sama sekali, Yang Qi menghancurkannya sampai mati. Melambaikan tangannya, dia mencabut tisel surgawi dari dalam bola. Ketika dia punya waktu, dia akan memperbaikinya untuk kegunaannya sendiri. Menyimpan bola, dia melihat sekeliling pada kehancuran di sekitarnya, lalu mengeluarkan beberapa medali komando dari pagoda Kaisar Agung dan menyebarkannya di area tersebut. Tentu saja, medali komando itu berasal dari orang bijak agung dari Katedral Quickdown yang telah dia bunuh. Setelah membunuh Wild Everlasting, Yang Qi memastikan bahwa kesalahan akan dialihkan ke Katedral Quickdown. Melambaikan tangannya, dia menghancurkan semua medali komando yang baru saja dia lempar, memastikan bahwa debu dari mereka memenuhi area itu. Orang biasa tidak akan pernah melihat buktinya, tetapi setiap ahli kuat yang menyelidiki daerah itu akan menangkap petunjuknya. Jika dia membuat segalanya terlalu jelas, maka siapapun akan tahu bahwa Katedral Quickdown sedang dijebak. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah memastikan para penyelidik dipaksa bekerja keras untuk mengungkap bukti. Begitu Katedral Quickdown terlibat, dan mereka tidak dapat memberikan penjelasan yang baik, diharapkan akan menyebabkan ketegangan yang cukup antara mereka dan Grand Wild Mansion sehingga setiap rencana untuk menyerang benua kaya subur akan ditunda. Yang Qi juga diuntungkan karena dia sekarang memiliki akses ke kekayaan Wild Everlasting, yang mencakup lebih dari 100 batu roh tingkat bijaksana, dan 5 tingkat surgawi. Itu akan sangat membantu dalam meningkatkan basis kultivasinya. Saat ini, dia masih membangun cadangannya. Bagaimanapun, dia membutuhkan persediaan besar untuk maju melalui transformasi ke-8, dan ke-9, kemudian menjadi Half Sage, dan akhirnya, Great Sage. Dan itu akan membutuhkan tingkat kekuatan yang mengerikan untuk berhasil pada terobosan terakhir itu. Widuri surgawi, pikir Ni Chao Guang. Pemandangan Yang Qi menebang Wild Everlasting telah membuatnya terkejut sekaligus iri. Meskipun beberapa orang mungkin tidak tahu banyak tentang Wild Everlasting, Ni Chao Guang sangat akrab dengannya. Dia adalah individu yang sangat berbakat, yang, sejak usia sangat muda, berkembang pesat melalui kultivasinya. Dia mengolah energi sejati abadi Grand Wild, yang mengarah ke busur surga abadi dan panah dewa penebangan matahari. Meskipun senjata seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan tombak dewa neraka, mereka masih perkasa. Menurut rumor, ketika Wild Everlasting hanya seorang Half Sage, dia telah menggunakan Everlasting Heaven Bow dan Sun Felling God Arrows untuk membunuh Great Sage. Tentu saja, itu adalah penyergapan, bukan pertarungan yang layak seperti yang dimenangkan Yang Qi. Tapi tetap saja, itu adalah hal yang mulia mengingat beberapa orang bijak setengah bisa menandingi orang bijak hebat. Kemudian, ketika dia menjadi seorang Great Sage, dia memenangkan pertempuran yang lebih menakjubkan, dan dianggap tak terkalahkan di antara orang-orang dengan levelnya sendiri. Ada banyak ahli di benua Quick Fajar yang disukai oleh surga, dan mereka terus-menerus bertarung di antara mereka sendiri untuk mendominasi. Namun, Wild Everlasting dianggap yang terbaik dari yang terbaik bahkan di antara mereka.
Tapi barusan, Yang Qi telah menebasnya tanpa usaha. Seberapa kuat Yang Qi harus mencapai itu bagi Ni Chao Guang, Yang Qi tampak semakin kuat setiap saat. Wild Everlasting baru saja berada di ambang langkah kelima Great Sage, jadi mengingat itu, hampir tidak mungkin untuk membayangkan berapa banyak musuh yang dapat dikalahkan Yang Qi sebagai Great Sage. Pikiran belaka menyebabkan Ni Chao Guang menggigil secara fisik. Hampir seperti dia hidup dalam mimpi buruk. Ayo pergi, kata Yang Qi. Sudah ada beberapa aura kuat yang menuju ke arah ini. Dia mengambil langkah maju, dan menghilang ke udara tipis. Sekitar 1 jam kemudian, banyak lubang cacing ruang waktu terbuka, dari mana muncul sejumlah sage agung. Sebagian besar adalah langkah pertama, kedua, atau ketiga, tetapi ada beberapa yang lebih kuat. Salah satu dari mereka, seorang pria yang sangat kuat dengan rambut dan janggut seputih salju, berkata, itu adalah aura kematian. Aku bisa merasakannya dengan jelas. Jadi, itu benar. Fakta bahwa medali identitas Anima Destiny Wild Everlasting meledak kembali di Grand Wild Mansion adalah bukti dia terbunuh. Bahkan jiwanya atau keinginannya tidak berhasil melarikan diri, kalau tidak kita bisa membangkitkannya. Tapi sekarang, dia tidak akan pernah hidup kembali. Lihatlah ke sekeliling dan lihat apakah Anda dapat menemukan jenazahnya. Orang bijak agung segera mulai menjelajahi daerah itu. Adapun orang bijak dengan janggut putih, dia membuka celah di ruang angkasa untuk mencari bukti yang lebih tersembunyi. Kutukan. Saya menolak untuk percaya bahwa pelakunya dapat menghindari teknik pengawasan kosmik saya. Orang tua itu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah yang berubah menjadi mata mengambang, dengan aura kuno yang paling dalam. Apa ini, kata orang tua itu? Melambaikan tangannya, dia menyebabkan jejak bubuk muncul dari aspek ruang waktu, yang dia ambil dan hirup. Tiba-tiba, berbagai ekspresi melintas di wajahnya, dan dia berteriak, Katedral Gempa Fajar. Saya tidak percaya mereka membunuh Wild Everlasting. Apa yang kamu temukan? Ini adalah medali komando dari Katedral Quick Dawn. Itu dihancurkan menjadi bubuk, kemungkinan besar di saat-saat terakhir sebelum Wild Everlasting terbunuh. Sialan Katedral Quick Dawn itu. Mereka baru saja mendeklarasikan perang di Grand Wild Mansion. Wild Everlasting adalah salah satu putra dewa liar yang paling disayangi. Mengapa mereka melakukan hal seperti ini? Jangan bilang mereka benar-benar ingin memusnahkan Grand Wild Mansion, sialan. Mereka semua pantas mati. Jika itu perang yang mereka inginkan, maka perang yang akan mereka dapatkan. Ayo pergi. Ini adalah berita penting. Kita perlu mengadakan rapat umum, dan memberitahu dewa liar sendiri. Bukankah dia sedang bermeditasi terpencil di lubang hitam mimpi buruk? Itu tidak masalah. Ini masalah yang terlalu berat, dan ini berkaitan dengan reputasi Grand Wild Mansion secara keseluruhan. Jika kita membuat langkah yang salah, Katedral Quick Dawn bisa menang, dan memusnahkan kita. Bagaimanapun, kami telah berselisih dengan mereka selama lebih dari 10.000 tahun. Sekali lagi, banyak lubang cacing ruang waktu terbuka, dan orang bijak yang marah dari Grand Wild Mansion pergi. Di kejauhan, Yang Qi tersembunyi dengan baik, dan diam-diam menyaksikan semuanya bermain. Pemimpin mereka luar biasa. Pasti di luar saya. Dia menghela nafas dalam. Setiap kali saya akhirnya mencapai tingkat Sage Agung, saya akan benar-benar dapat melepaskan kekuatan tinju Aula Surga. Dan kemudian, pencerahan dari segel Legiun Dewa akan memungkinkan saya untuk mendorongnya ke tingkat berikutnya, dan menggunakan tangan satu dewa. Sayangnya, mendapatkan lebih banyak Sage Motes tidak akan membantuku saat ini, setidaknya tidak dengan tangan Mahadewa yang Mahasa. Kalau tidak, saya akan mampu mengubah lebih dari beberapa kilometer menjadi bola kristal. 1. Baru saja, serangan terakhir Yang Qi dengan tinju Aula Surga adalah versi yang belum sempurna dari tangan satu dewa. Kekuatan itulah yang dengan cepat dan rapi mengakhiri Wild Everlasting. Sayangnya, itu hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan sejati yang dimiliki oleh tangan satu dewa. Teknik itu seperti dewa satu sendiri yang turun ke dunia untuk mengakhiri kehidupan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, itu bisa melahirkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan pikiran. Kekuatan itu hanya akan datang ketika dia adalah seorang sage hebat, dan memiliki sage mode sendiri untuk bekerja dengannya. Duri surgawi. Nah, mari kita lihat seberapa efektif itu. Saya ingin tahu apakah itu bisa mendorong saya ke level tertinggi berikutnya. Dia mengambil rumput dan melihatnya sebentar, lalu mengedarkan energi sejatinya dan menyerapnya. Mempertimbangkan bahwa item ini paling cocok untuk Great Sage untuk mencapai terobosan, itu pasti cukup untuk Yang Qi. Beberapa hari yang lalu,
dia berada di tengah-tengah menerobos transformasi bintang astral ketika pembunuh dari Katedral Quick Dawn telah mengganggunya. Kali ini, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Sebaliknya, dia membuat terobosan di lokasi yang sangat terpencil di benua Quick Fajar. Sementara itu, kembali ke benua kaya subur. Benua itu adalah tempat yang berkembang. Setelah dipersatukan di bawah kendali Sage Monarch Society, tidak ada sekte atau institut formal. Dan ada aliran batu roh yang konstan dari distrik pertambangan di benua barat. Yang Zan saat ini duduk di ruang pribadi, mengambil napas dalam-dalam setelah baru saja menembus ke tingkat legendaris. Demi Immortal Institute dan Capital City telah digabungkan dan dijadikan bagian dari Sage Monarch City, yang dipenuhi dengan energi Paleo Chaos Primal, membuatnya seperti alam abadi di antara manusia. Berkat sumber daya yang melimpah, semua anak muda di klan yang membuat kemajuan signifikan dalam kultivasi mereka, dan hampir semua saudara kandung yang sekarang menjadi legendaris. Pada titik tertentu, suara gemuruh pecah di langit di atas kota, hampir seperti banyak suara yang berbicara secara bersamaan. Sebagai tanggapan, energi paleo kekacauan utama berpisah, dan lubang cacing ruang waktu 5 warna terbuka, yang memancarkan aliran cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Semua poros cahaya itu sepertinya mengandung seseorang. Para pemimpin di kota Sage Monarch langsung menjadi siaga tinggi, dan Kanselir Sun Moon muncul di tempat terbuka. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya petapa agung selain Kaisar Hantuyama. Apa itu mengapa lubang cacing ruang waktu terbuka di sini? Apakah ini serangan dari luar surga? Penyergapan. Dengan ekspresi serius, Kanselir Sun Moon melihat lubang cacing ruang waktu dan berkata, cepat beritahu Kaisar Hantuyama bahwa pasukan musuh telah tiba. Mereka bahkan telah memisahkan energi Paleo Chaos. Seorang wanita melangkah keluar dari lubang cacing, kibasan ekor kuda menutupi lengannya, teratai merah bermekaran di bawah kakinya. Dia diikuti oleh rombongan wanita muda, yang membawa pembakar dupa, lentera, dan baskom batu giok. Saya utusan teratai merah, dikirim oleh Bunda Suci sendiri. Mengapa Anda belum menawarkan saya salam formal? Kanselir Sun Moon dan Yang Zan berdiri di sana bersama para pemimpin kota lainnya, dan mereka benar-benar tercengang oleh tingkat kultivasi bahkan hanya para pelayan wanita. Mereka semua tampaknya memiliki kekuatan yang berbatasan dengan seorang Sage Agung. Mereka semua setengah Sage. Kanselir Sun Moon menghela napas. Dan ada kekuatan yang lebih besar yang mengintai di dalam lubang cacing itu sendiri. Mereka semua merasakan dorongan untuk berlutut pada kekuatan itu. Jadi, ini benua kaya subur terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Sudah 20 tahun sekarang, dan kepemimpinan akhirnya berubah. Klan yang benar-benar menjadi kekuatan dominan, dan pasti akan berkembang selama 1000 tahun. Yang Zan, melangkah maju. Saya ingin berbicara dengan Anda. Utusan teratai merah ini adalah bawahan Bunda Suci, dan ada di sini untuk Yang Zan. Rupanya, ini bukan contoh monster yang menyerang benua kaya subur. Setelah semua orang menyadari apa yang sedang terjadi, mereka menjadi tenang. Dan di sekitar titik inilah Kaisar Hantuyama akhirnya muncul. Yang Qi telah mempercayakannya dengan benua kaya subur, dan itu adalah tanggung jawab yang dia anggap serius. Lagi pula, jika dia melakukan pekerjaan dengan baik, maka Yang Qi seharusnya memberinya tombak Dewa Neraka, dan itu adalah teknik yang, jika dia mendapatkannya, akan menempatkannya pada posisi yang mampu membunuh hampir semua musuh yang dia miliki, dihadapi. Dia mewakili Bunda Suci, dia utusan teratai merah dari Gunung Gantung, salah satu dari 5 utusan teratai Bunda Suci. Bahkan Kaisar Hantuyama tidak akan menganggap enteng para wanita ini. Bagaimanapun, mereka berasal dari sistem planet yang paling kuat, Gunung Gantung. Gunung Gantung dikenal sebagai tanah suci Demon Fog, dan di zaman kuno, mereka dianggap sebagai makhluk hidup yang paling murni dan ortodoks. Manusia hanyalah cabang-cabang dari Demon Fog. Tentu saja, evolusi di antara makhluk hidup akan selalu mengarah pada menjadi manusia, dan biasanya, bahkan iblis pun akan mengambil bentuk manusia melalui proses kultivasi mereka. Kepemimpinan Gunung Gantung terbagi antara Bunda Suci dan Patriark Augustus. Bunda Suci memimpin Demon Fog perempuan, dan August Patriark memerintahkan laki-laki. Rumor mengatakan bahwa kekuatan Bunda Suci sebenarnya lebih unggul daripada Patriark Augustus. Bahkan, mereka telah membangun Katedral Green Sura di banyak pesawat, benua dan planet, semua untuk menyebarkan pemujaan Amarantin Green Sura. Tentu saja, sebagai hasilnya, mereka dapat mengumpulkan kekuatan iman dari para penyembah, dan mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Kaisar Hantuyama mengetahui hal-hal seperti itu. Meskipun dia telah dipenjara selama puluhan ribu tahun,
kehendak keilahiannya yang baru lahir telah mampu melayang melalui kehampaan, dan dengan demikian, dia menyadari banyak hal yang telah terjadi di dunia luar. Sejujurnya, utusan teratai merah tidak membuatnya takut, tetapi Bunda Suci melakukannya. Dia tahu bahwa dia berada di luar level Great Sage, dan merupakan orang yang bisa menghancurkannya dengan mudah. Dia adalah demi immortal, dan bahkan ahli terlemah seperti itu, leser demi immortal, berada jauh di atas Kaisar Hantu Yama saat dia berada di atas legendaris. Terkekeh dingin, Kaisar Hantu Yama berkata, "Mengapa Anda bisa berada di sini, utusan teratai merah? Jangan bilang ini semacam invasi." Suara mendesing. Sejumlah teratai merah terbang keluar dari lubang cacing ruang waktu, berputar-putar untuk menciptakan surga bunga. Di tengahnya adalah utusan teratai merah sendiri. Dia cantik, dan tampak tidak lebih dari 16 tahun. Namun, matanya kuno di luar kepercayaan, dan tampaknya mampu memahami semua masalah cinta, benci, dan emosi. Kaisar Hantu Yama, jadi, Anda akhirnya bebas. Iya, aku di sini bukan untukmu, dan ini bukan invasi. Bunda Suci telah memerintahkan saya untuk mencari teman lama. Selain itu, benua kaya subur sebenarnya adalah anak perusahaan dari Gunung Gantung. Yang Zan, majulah. Ibu Suci, jangan bilang. Yang Zan tiba-tiba mengatakan apa yang dia pikirkan. Tunggu, apakah Grinsura ditunjuk sebagai Bunda Suci? Iya, dia naik ke tampuk kekuasaan 20 tahun yang lalu, jawab utusan teratai merah. Saat itu, setelah mengkultivasi level tertinggi dari Sutra Hati Impian Spektral Debu Merah, energi sejatinya menghilang ke dalam kehampaan. Selama waktu itu, dia mengandalkanmu untuk bertahan hidup. Anda melakukan banyak hal untuk membantunya, itulah sebabnya dia mengatakan bahwa Anda bisa melihatnya lagi ketika Anda menyatukan benua kaya subur di bawah pemerintahan Anda. Tentu saja, benua kaya subur telah dipersatukan, meskipun bukan oleh Anda. Sebaliknya, putra Anda yang melakukannya. 1. Apakah kamu mengatakan bahwa aku bisa melihat Grinsura lagi? Yang San berkata, emosi campur aduk bermain di wajahnya, termasuk kesedihan dan kegembiraan. Tidak, Bunda Suci memerintahkan rasa hormat yang tak tertandingi, dan mengendalikan seluruh sistem planet. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu pantas bertemu dengannya? Selain itu, Anda seorang pria. Pria tidak diizinkan memasuki tanah wanita di Gunung Gantung. Baiklah, aku sudah membuang cukup banyak kata untukmu. Saya di sini untuk mengeluarkan dekret dari Bunda Suci. Di mana putramu? Yang Ki, ajak dia keluar. Bunda Suci menyadari semua yang terjadi baru-baru ini di benua kaya subur. Pertumbuhan fenomenal Yang Ki telah melampaui harapannya, dan dia ingin dia datang menemuinya di Gunung Gantung. Yang Ki sudah pergi sendiri untuk pergi ke Gunung Gantung, jawab Yang San. Kamu seharusnya datang beberapa hari sebelumnya, ketika dia masih di benua kaya subur. Dia tahu tentang masa lalunya, dan ingin pergi mencari ibunya sendiri. Meskipun, dia tidak tahu bahwa dia menjadi Bunda Suci. Ekspresi terkejut muncul di wajah utusan teratai merah, dan dia dengan marah berkata, bajingan itu. Situasi politik di Gunung Gantung sangat rumit sekarang. Pesawat abadi yang perkasa di atas, Titan Emperor Heaven, telah mengeluarkan banyak keputusan kepada kita. Baginya pergi ke sana tanpa izin adalah mencari kematian. Cepat dan panggil dia kembali. Anda memiliki kemampuan itu, bukan katakan saja padanya sesuatu yang besar sedang terjadi di benua kaya subur. Iya tentu, Yang Zan tergagap. Aku akan mengiriminya pesan melalui jimat dan menyuruhnya kembali. Dia ada di benua gempa fajar sekarang, kata Kaisar Hantu Yama dengan tenang. Tidak akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Aku akan mengiriminya pesan. Sambil menjentikkan jarinya, dia menghasilkan jimat kertas, yang dia hancurkan, menyebabkan energi hitam terbentuk menjadi seekor naga, yang kemudian menghilang tanpa jejak. Iya, itu bagus, kata utusan teratai merah, senyum kembali ke wajahnya. Bunda Suci mengeluarkan perintah agar tidak ada yang meremehkan benua kaya subur. Mulai sekarang, tempat ini akan berkembang selama berabad-abad dan ribuan tahun. Kanselir Sun Moon gemetar dalam hati karena terkejut pemikiran tentang Sage Agung yang kuat dari Gunung Gantung yang datang berkunjung sulit untuk membungkus pikirannya. Tolong, datang santai sebentar. Sage Monarch City adalah tempat yang sederhana dan kasar, tetapi kami telah melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Sangat baik, semua orang, tetap tinggal di lubang cacing ruang waktu. Melambaikan tangannya, dia mengirim pengiringnya kembali ke lubang cacing, lalu menutupnya. Kembali di benua Kuik Fajar, Yang Ki berada di lembah pegunungan yang terpencil, di tengah formasi mantra. Menggunakan pagoda Kaisar Agung, dia menyerap energi roh bawah tanah untuk keperluannya sendiri. Karena medan energi yang dipancarkan oleh pagoda,
segala sesuatu selama beberapa ribu kilometer ke segala arah sekarang memancarkan aura benua kaya subur. Itu adalah fungsi dari pagoda, dan keinginannya untuk menaklukkan semua tanah lain di sekitarnya. Setelah membunuh putra mahkota, Yang Qi telah memperoleh semua warisan Kaisar Agung Rich Subur yang tersisa, termasuk medali komandonya, yang telah lama dia kirimkan ke pagoda untuk diserap. Hasilnya adalah pagoda itu sekarang lebih dari sekadar item bijak, itu adalah barang setengah abadi. Dan pada intinya, pagoda Kaisar Agung dibuat untuk ditaklukkan. Saat itu menaklukkan esensi dari dunia lain, itu akan tumbuh lebih kuat. Sayangnya, esensi dari benua Kuik Fajar jauh melampaui benua kaya subur. Bagi yang lemah untuk menaklukkan yang kuat pada umumnya adalah tugas yang mustahil, dan serangan balik dari inti seluruh benua dapat dengan mudah membunuh bahkan seorang Sage Agung. Untungnya, Yang Qi telah memperoleh fragmen hati Yorewild. Benua Kuik Fajar pernah menjadi bagian dari benua liar dahulu, dan karena itu, tidak berdaya untuk menahan fragmen itu. Oleh karena itu, tidak perlu banyak usaha sebelum kekuatan esensi Quick Down Kontinen diserahkan kepada Yang Qi dan dituangkan ke dalam God Legion Paradise-nya. Sementara itu, Yang Qi sedang bekerja dengan kekuatan tisel surgawi, yang karakteristik anehnya menyebabkan kekuatan abadi murni mengalir ke dalam darah dan saripatinya. Beberapa saat kemudian, energi abadi mengalir ke surga Legiun Dewanya. Segera, rumput hijau mulai tumbuh dari tanah seperti porselen di surga Legiun Dewa, hasil dari energi vital dari tisel surgawi. Ini mungkin kekuatan abadi murni, tetapi bagi Legiun Dewa, itu tidak seperti apa-apa. Itu akan dicairkan di kulkas api neraka saya. Tanpa memikirkannya, dia memanggil Helvire Crucible-nya, dan mengirim energi vital ke dalamnya. Hampir seketika, wadah itu melonjak dengan cairan berwarna porselen, seolah-olah itu adalah makhluk abadi yang sebenarnya disempurnakan. Setelah kekuatan ditundukkan, Yang Qi memeriksanya dengan cermat, dan menemukan bahwa itu seperti energi intisari dari lusinan orang bijaksana, semuanya digabungkan bersama. Jika orang-orang seperti Kanselir Sun Moon atau Kanselir Dewa Laut dibenamkan dalam kekuatan abadi seperti itu, mereka akan langsung terbunuh. Tidak heran Wild Everlasting mampu mendominasi orang-orang sezamannya dengan begitu mudah. Waktunya untuk transformasi bintang astral. Yang Qi mengulurkan tangannya, dan jari-jarinya merobek langit, memperlihatkan sungai bintang perak yang berkilauan. Dia menarik napas, dan sungai perak terombang-ambing. Kemudian, kekuatan bintang mengalir ke surga Legiun Dewanya, menyebabkan rasi bintang berkumpul. Prosesnya berlangsung selama beberapa waktu, dan ketika selesai, surga Legiun Dewa tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Itu berdenyut dengan kekuatan bintang, dan bahkan jejak samar energi matahari dan bulan. Pada saat yang sama, kekuatan hidup besar bangkit dari kedalaman tanah murni, seolah-olah langit dan bumi baru sedang lahir. Gemuruh, air kesengsaraan tiba-tiba mengalir turun dari langit, yang diikuti oleh Night Queen Flame. Kali ini, kesengsaraan jauh lebih intens daripada ketika dia mencapai transformasi Dewa Hantu. Namun, dengan kekuatan tisel surgawi untuk mendukungnya, dia dengan mudah meniadakannya. Bagaimanapun, itu adalah rumput abadi, dan ketika dikonsumsi oleh pejuang energi lemah, sulit untuk membayangkan berapa banyak kekuatan yang akan diberikannya. Sehari dan satu malam berlalu, dan kesengsaraan memudar. Langit surga Legiun Dewa sekarang dipenuhi dengan bintang-bintang terang yang tak terhitung jumlahnya, dan Yang Qi sendiri dipenuhi dengan kekuatan mereka. Dia menarik napas, dan 10 juta megamamot kuno bergerak di dalam dirinya. Sampai sekarang, mereka semua mengenakan baju zirah, yang dihiasi dengan pola bintang. Jelas, mereka seperti mamut di langit berbintang, dan sekarang sedang dalam perjalanan untuk menjadi God Mammoth. Saat memasuki transformasi bintang astral, tidak ada megamamot di dalam dirinya yang terbangun. Namun, 10 juta dia sudah maju dalam kualitas. Sekarang, bahkan salah satu dari mereka sekuat 10 sebelumnya. Dan ketika kekuatan mereka digabungkan, itu cukup untuk memetik bintang dan merebut bulan, membuat Yang Qi jauh lebih kuat daripada Great Sage biasa. Sayangnya, Yang Qi tahu bahwa dia telah mencapai kemacetan. Bahkan jika dia mencapai transformasi tidak pernah sekarat, atau menjadi setengah Sage, itu tidak akan mengubahnya pada tingkat substruktural. Dia benar-benar perlu mencapai level Great Sage untuk melakukan itu. Hanya dengan begitu dia akan sepenuhnya memahami tinju aula surga, dan kemudian mendorong maju untuk mendapatkan tangan satu dewa. Sekitar waktu inilah jimat kertas hitam pekat tiba-tiba melayang ke arahnya. Meraihnya, dia bangkit dan mendengarkan pesan di dalamnya. Kembalilah ke benua kaya subur. Utusan teratai merah Yang Qi bergumam.
Siapa Bunda Suci ini dan kenapa dia ingin bertemu denganku dan di sini saya pikir itu akan mengambil beberapa pekerjaan untuk sampai ke Gunung Gantung. Dari pesan itu, jelas mereka tahu tentang benua kaya subur yang bersatu di bawah komandoku. Dan sekarang Bunda Suci ini mengirimkan seorang utusan kepadaku tampaknya sangat mungkin bahwa Bunda Suci adalah ibu kandungku. Tanpa ragu-ragu, dia bersiap untuk kembali ke benua kaya subur. Sudah, jantungnya mulai berdetak dengan kegembiraan. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit tidak nyaman, dan juga tidak yakin. Sepertinya dia telah mencari sesuatu selama bertahun-tahun, bekerja keras dengan harapan membuat sedikit kemajuan ke arah itu, hanya untuk tiba-tiba muncul tepat di depannya. Gunung Gantung secara luas dianggap sebagai tanah suci Demon Fog, dan sekarang Bunda Sucinya, seorang pemimpin yang spektakuler dan tampaknya tak terkalahkan, seorang demi immortal yang melampaui Great Sage, sedang mencarinya. Ni Chao Guang menyadari persis apa yang sedang terjadi. Dia tahu bahwa seluruh tujuan Yang Qi dalam perjalanan ini adalah untuk mencari ibunya, yang merupakan putri suci dari Gunung Gantung. Jika ibu Yang Qi sebenarnya adalah Bunda Suci dari seluruh Gunung Gantung, maka itu akan menjadi perkembangan besar. Tentu saja, itu semua spekulasi sampai mereka kembali ke benua kaya subur dan mempelajari detailnya. Yang Qi mengabaikan pandangan serius Ni Chao Guang, dan melambaikan tangannya untuk membuka celah dalam ruang waktu. Melangkah ke prahara spasial, dia kembali ke benua kaya subur dengan kecepatan tinggi. Setelah menggunakan Heaven King Tissel untuk mencapai transformasi legendaris ke-8, God Legion Paradise memiliki jaringan konstelasi di dalamnya, memungkinkan dia untuk memanggil kekuatan bintang-bintang. Dengan itu, dia bisa bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Perjalanannya ke benua Kuik Fajar telah memakan waktu beberapa hari dan malam, tetapi perjalanan pulang hanya memakan waktu beberapa jam. Segera, benua kaya subur terlihat, dan hampir seolah-olah energi vital kekacauan utama dapat merasakan kembalinya dia, dan bersorak kegirangan. Desir, dia membuka mata tuannya, dan langsung melihat lubang cacing ruang waktu 5 warna di kehampaan di atas tengah benua. Meskipun dia tidak bisa melihat kemana tepatnya lubang cacing itu mengarah, dia bisa melihat para wanita di dalamnya, menunggu dengan sabar. Kapan lubang cacing itu muncul, dan kenapa aku tidak pernah menyadarinya, dia pikir. Sejak saya mengambil kendali energi vital kekacauan awal, dan formasi abadi kuno, benua kaya subur telah menjadi hampir seperti bagian dari diri saya. Seharusnya aku mengetahui adanya lubang cacing ruang waktu di daerah itu. Itu pasti lubang cacing baru. Sepertinya berbahaya. Benua kaya subur lebih penting bagi Yang Qi sekarang daripada sebelumnya. Bukan hanya fakta bahwa keluarga dan saudara angkatnya ada di sini. Untuk semua maksud dan tujuan, benua itu sekarang menjadi harta magis, dan dalam beberapa aspek seperti keilahian yang baru lahir Anima Destiny. Setelah menjadi sage hebat, dia akan dapat meningkatkan benua dengan cara yang sama seperti dia akan meningkatkan harta magis. Dia akhirnya akan mengubahnya menjadi sebuah planet, dan kemudian menggunakan lonjakan kekuatan yang dihasilkan untuk mendorong dirinya melewati kemacetan yang menghalangi jalan ke tingkat demi immortal. Tanpa lonjakan listrik itu, terobosan akan jauh lebih sulit. Dalam keadaan biasa, hampir tidak mungkin bagi para pembudidaya untuk keluar dari tingkat sage besar dan ke tingkat demi immortal. Itu membutuhkan kesempatan sempurna untuk datang, biasanya, warisan seluruh benua. Bahkan tidak ada langkah ke-9 Great Sage yang datang dan menghancurkan benua kaya subur yang bisa mengambil warisannya. Orang luar seperti itu juga tidak dapat memperoleh persetujuan dari benua itu, dan membangun siklus energi yang diperlukan untuk menjadikannya sebuah planet. Tapi Yang Qi memiliki semua itu. Suara mendesing. Dia mendarat di Sage Monarch City, dan auranya menyebar dengan cara yang mengejutkan, menyebabkan energi Paleo Chaos melonjak seperti tentara yang mendukung kembalinya jenderalnya. Energi itu benar-benar berbeda di hadapan Yang Qi daripada saat dia pergi. WHIZZZ. Seketika, formasi abadi di kedalaman benua semuanya diaktifkan. Aliran energi abadi melesat ke langit, menghubungkan ke matahari, bulan, dan benda-benda langit. Dalam sekejap mata, jeritan angin memenuhi langit di atas kota, dan kekuatan bintang, matahari, dan bulan bersinar. Pada saat itu, Kaisar Hantuyama muncul di depan Yang Qi, dan dia tampak cukup terkejut. Yang Qi, kamu kembali. Bagaimana Anda kembali begitu cepat? Basis kultivasi Anda maju lagi. Anda berada di transformasi ke-8, bukan dan Anda memiliki kekuatan roh abadi di dalam diri Anda. Anda pasti telah mengkonsumsi semacam pil abadi, bukan, atau mungkin beberapa rumput abadi. Mulai saat ini, Anda bahkan tidak membutuhkan Sage Motes untuk melawan Great Sage. Anda tidak akan berhenti, bukan pada tingkat ini,
hanya 4 atau 5 tahun lagi sebelum Anda benar-benar dapat mengalahkan saya. Saya kebetulan mendapatkan beberapa tisel surgawi, itu saja, kata Yang Qi dengan dingin. Sampai sekarang, seharusnya relatif mudah untuk mencapai level Great Sage. Tisel surgawi, Kaisar Hantu Yama berkata, hampir melompat ke udara. Bagaimana kamu bisa mendapatkan sesuatu seperti itu? Ini sangat berharga di luar kepercayaan. Anda tahu, beberapa orang bijaksana agung telah terbunuh karena mencoba memakan tisel surgawi. Anda harus menyesuaikan dan memperbaikinya dengan benar sebelum menyerapnya ke dalam domain pribadi Anda. Dan begitu Anda melakukannya, Anda akan mendapatkan tanda segel dari pesawat abadi. Kamu pikir domain pribadiku membutuhkan tanda segel dari pesawat abadi, kata Yang Qi. Di mana utusan dari Gunung Gantung? Dia di dalam menunggumu. Berjalan melewati Kaisar Hantu Yama, Yang Qi memasuki aula untuk menemukan utusan teratai merah duduk di sana, serta Yang San. Sekilas, Yang Qi dapat mengatakan bahwa wanita muda ini jauh lebih kuat daripada Wild Everlasting. Dia tampak berkilauan seperti embun pagi, dan energi sejatinya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menilainya. Paling tidak, dia adalah langkah kelima Great Sage. Yang Qi tahu bahwa dia bisa mengambil langkah keempat Great Sage, tetapi ketika sampai pada langkah kelima, dia tidak begitu percaya diri. Faktanya, dia belum pernah bertemu orang sekuat itu, selain Kaisar Hantu Yama dan Kanselir Demi Immortal. Dan bahkan keduanya saat ini sedikit di luar kemampuannya untuk menangani. Ketika Great Sage mencapai langkah kelima, energi sejati mereka berubah dengan cara yang sangat dramatis. Itu sangat mirip dengan fase kelima dari tingkat seni energi, meskipun Yang Qi masih tidak yakin dengan detailnya. 1. Jadi, kamu Yang Qi, utusan teratai merah berkata, suaranya ringan dan merdu. Ketika dia menatapnya, seolah-olah matanya bisa menembus ke dalam jiwanya. Yang Qi segera merasakan bahwa inti energi vitalnya dan keilahiannya yang baru lahir sedang digerogoti oleh semacam sihir iblis. Itu sangat membingungkan, dan sepertinya masuk ke ingatannya untuk mengekstraknya dan menanam semacam benih di dalam dirinya. Dalam beberapa hal, itu sangat mirip dengan situasi dengan benih iblis surga yang dia temui di masa lalu. Betapa kurang ajarnya, katanya sambil menghentakkan kakinya. Seketika, energi Paleokeos menyebar, menutupinya dengan api yang sangat mirip dengan Night Queen Flame. Ledakan menggelegar terdengar, dan aliran energi sejati yang hampir tak terlihat di daerah itu tiba-tiba berubah menjadi abu. Sebagai tanggapan, utusan teratai merah terlihat gemetar. Sungguh empedu yang luar biasa, kata salah satu pelayan di belakangnya. Aku tidak percaya kamu berani tidak sopan kepada utusan teratai merah. Itu kejahatan yang layak dieksekusi. Aku baik-baik saja, kata utusan teratai merah, kejutan berkedip di matanya. Api Ratu Malam, Anda dapat mengontrol api seperti itu spektakuler. Kita baru saja bertemu, dan kau sudah mencoba menjeratku dengan sihir iblis, Yang Qi berkata dengan dingin. Kamu baru saja mencoba menyerang lautan kesadaranku, bukan? Jika Anda adalah orang lain, saya akan segera membunuh Anda. Oh, bunuh aku, utusan teratai merah terkekeh. Wah, tahukah kamu betapa berbedanya tingkat kultivasi kita? Kecuali aku salah, kamu hanya seorang legendaris. Saya sudah membunuh banyak orang bijak hebat, jawab Yang Qi dengan tenang. Bagus, Anda punya kepribadian, itu sudah jelas. Hanya tipe orang yang ingin dilihat oleh Bunda Suci. Yah, bahkan hanya bertemu denganmu, aku sudah menyelesaikan setengah dari misiku. Setengah lainnya adalah membawa Anda untuk melihat Bunda Suci. Ayo pergi, Anda tidak perlu khawatir meninggalkan benua kaya subur tanpa perlindungan. Bunda Suci telah mengeluarkan dekret yang melarang siapapun datang ke sini. Baik Katedral Quickdown maupun Demon Sage manapun tidak akan berani melanggar perintahnya. Dengan itu, dia bangkit dan membuka lubang cacing ruang waktu. Pelan-pelan, kata Yang Qi, mengerutkan kening. Kamu pikir aku hanya akan mengikuti perintahmu secara membabi buta? Dia jelas tidak mempercayai wanita ini sama sekali, dan tidak memiliki keinginan untuk mengikutinya ke dalam situasi yang berpotensi berbahaya. Benar, dia ingin pergi ke Gunung Gantung, tetapi dengan caranya sendiri, dan jelas tidak dengan keriuhan. Selain itu, dia merasa bahwa utusan teratai merah ini menyembunyikan sesuatu. Sepertinya dia tidak datang ke sini dengan itikat baik. Kamu harus pergi, Kier, kata Yang San. Ini ada hubungannya dengan rahasia masa lalumu. Dia benar, Yang Qi, kata utusan teratai merah. Sungguh jarang Bunda Suci memanggil siapapun untuk menemuinya. Banyak orang bijak hebat akan berusaha keras untuk menerima kehormatan itu. Sekarang Anda mendapatkannya tanpa bertanya, hanya untuk mempertimbangkan untuk menolak. Ini adalah masalah penting, kata Yang Qi,
dan saya ingin memastikan bahwa saya memahami situasinya dengan jelas. Melihat Yang Zan, dia berkata, "Ayah, masa laluku hanyalah masa lalu. Tidak ada gunanya bagi saya untuk menempatkan diri dalam bahaya besar hanya untuk mencari tahu tentang beberapa cerita lama. Masa depan jauh lebih penting." Saat dia mengucapkan kata-kata terakhir, tatapannya beralih kembali ke utusan teratai merah. "Apa?" Utusan teratai merah berseru kaget. Tapi kemudian, dia tersenyum. "Yah, kemungkinan besar kamu tahu mengapa Bunda Suci ingin bertemu denganmu. Mengingat betapa pentingnya dia tidak ingin identitas Anda terungkap. Jika itu menjadi publik, konsekuensinya bisa mengerikan. Bahkan, pesawat abadi bahkan bisa terlibat. Dia ingin bertemu denganmu, itu saja. Tidak ada trik. Mempertimbangkan betapa pentingnya kami di Gunung Gantung, kami tidak akan mencoba membodohi Anda. Selain itu, hanya sedikit orang yang sama pentingnya dengan Anda. Dia tidak akan membiarkanmu terluka. Lagi pula, saya tidak bisa mengatakan apa-apa lebih dari itu. Kamu mengerti, kan?" Dengan ketegasan yang dapat memutuskan paku dan memotong besi, Yang Qi berkata, "Tidak mungkin aku pergi ke Gunung Gantung bersamamu hanya karena kamu mengatakan aku harus." "Ah, benarkah ya? Kamu orang yang berhati-hati." Utusan teratai merah terkekeh dan mengeluarkan medali perintah, yang berdenyut dengan aura surga di atas. Yang Qi menggigil tanpa sadar, dan mundur. Bahkan Kaisar Hantu Yama secara naluriah melepaskan beberapa aura duniawinya untuk melindungi dirinya sendiri. "Itu medali perintah Dewa Iblis." Kaisar Hantu Yama berkata dengan kaget. "Dengan benda itu, kamu bisa memerintahkan iblis-iblis dari jauh dan luas." Demon Folk dari semua jenis memiliki ketakutan naluriah terhadap medali perintah Dewa Iblis, dan itu berasal dari gen mereka sendiri. "Apa yang terjadi di sini?" Yang Qi berkata, suaranya bergetar. "Bunda Suci ingin aku meminjamkan medali perintah Dewa Iblis ini kepadamu. Energinya akan melindungi Anda, dan memastikan bahwa tidak ada Demon Folk yang akan menyebabkan masalah bagi Anda. Dengan ini, Anda dapat memasuki Gunung Gantung tanpa takut terjadi hal yang tidak diinginkan." Dengan itu, dia mengirim medali perintah Dewa Iblis terbang ke Yang Qi, yang meraihnya. "Yang Qi," kata Kaisar Hantu Yama, "sepertinya Bunda Suci benar-benar bertindak dengan itikat baik. Kalau tidak, dia tidak akan memberimu itu." Medali perintah Dewa Iblis umumnya dibagi menjadi tipe Yin dan tipe Yang. Sepanjang sejarah, Bunda Suci umumnya mengendalikan sisi Yin dari Gunung Gantung, dan Patriark Agustus mengontrol sisi Yang. Dengan begitu, mereka bisa saling menahan, mengawasi, dan menyeimbangkan. Yang Qi menggosok medali perintah Dewa Iblis saat dia melihatnya. Satu sisi menampilkan gambar halus seorang wanita dengan kepala manusia dan tubuh ular, yang tampaknya melihat ke bawah dengan belas kasihan dari surga yang tinggi, matanya berkilauan dengan kedamaian dan kasih sayang. Ada juga beberapa energi luar biasa dan misterius di dalam medali yang tampaknya terlalu dalam untuk dia hubungi. Begitu dia memegang medali, energi memenuhi dirinya, seolah-olah dia telah dipenuhi dengan kemuliaan penguasa seluruh bangsa, termasuk status dan kekuasaan orang itu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?